Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi terkini terkait P3K paruh waktu. Kemarin sudah dirilis ya, suratnya sudah ada Bapak Ibu ya. Teman-teman bisa baca-baca dan dipahami ya tentunya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan akan berbagi informasi tentang peluang R2 dan R3 untuk beralih ya dari P3K paruh waktu ke full time atau penuh waktu. Oke, seperti itu. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com. Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada edaran dari Menpan RB terkait demi R2 dan R3. Ibu Menpan ini menerbitkan surat pengangkatan P3K paruh waktu ke full time Selasa 14 Januari 1627 kemarin. Tentunya Bapak Ibu perlu ketahui ya tentang optimalisasi penataan non ASN. Di sini ada tahap-tahapnya Bapak Ibu ya. Ini ada hasil rakor kemarin, rakor BKN ya Bapak Ibu ya. Tiga kementerian terkait itu mengadakan rakor. Ini hasilnya seperti ini. Yang pertama itu adalah memastikan tenaga ASN khususnya yang terdata dalam database BKN non ASN ya, itu mendaftar dan mengikuti SKD. Kemudian memastikan data itu sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua dan keempat jabatan yang tersedia. Dan memastikan juga kelulusan bagi tenaga ASN yang mendaftar mengikuti SKD, memastikan pengangkatan pada jabatan teknis kesehatan atau pendidikan. Kemudian memastikan ketersediaan anggaran PPK penuh waktu, ya kan? Di sini belanja pegawai non ASN. Jadi untuk paruh waktu juga akan berjenjang ya. Jadi akan beralih ke penuh waktu nanti kalau sudah ada formasinya, Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ini relate dari surat edaran atau regulasi tentang ini ya Bapak Ibu ya, keputusan Menteri ya nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di sini ada banyak sekali diktum-diktum yang harus Bapak Ibu ketahui. Tentunya di sini ada istilahnya evaluasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga perhatikan tidak ada bedanya dengan penuh waktu ya. P3K paruh waktu juga melakukan perencanaan kinerja menyusun sasaran pegawai, kinerja pegawai. Nah, di sini syarat-syaratnya juga sudah jelas, maksudnya gajinya juga sudah jelas ya, dan tetap Bapak Ibu ini mendapatkan NI PPPK. Nah, di sini dihitung di ke-29 juga sangat jelas, rinciannya juga sama di P3K penuh waktu. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat, kita spill beritanya, coba jpnn.com ya. Di sini Ibu Menpan RB ya, Ibu Rini Widiantini ini menerbitkan surat baru lagi demi menyelamatkan honorer status R2 dan R3. Di sini tertanggal 14 Januari kemarin berisi tentang pengadaan P3K. Ibu Menpan Ibu Rini ini menjelaskan untuk menjalankan amanat pasal 66 di sini yang menyebutkan pegawai non ASN yang lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan, ini sudah jelas Bapak Ibu ya, pelaksanaan penataan non ASN Menpan RB ada 3 hal penting ya dalam surat kali ini. Nah, yang pertama, tentunya pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN melamar pada seleksi PPK tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, tentunya di sini sudah ada kriteria teman-teman yang bisa mendaftar PPPK tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi PPPK tahap 1. Kemudian tidak memenuhi syarat pada seleksi CPNS. Nah, istilahnya 2 poin ini menyebutkan belum tes. Nah, ini perlu dipahami ya Bapak Ibu, belum tes. Kalau di PPPK ya seleksi kompetensi, kalau di CPNS belum SKD, apalagi sudah SKB nggak bisa Bapak Ibu ya, langsung paruh waktu nanti. Tapi dengan syarat teman-teman ini terdaftar dalam database-nya BKN tentunya ya Bapak Ibu ya. Karena ya itu kita berdasarkan data ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang berikutnya itu adalah belum melamar seleksi ASN. Kemudian memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi PPK tahap 1. Nah, ini banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon. Ini berarti notabene teman-teman ini tidak hadir. Ya kan? Tidak hadir. Ini diberi kesempatan untuk tes PPPK tahap 2.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, itu teman-teman ini memenuhi syarat seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi CPNS juga ya, sama kayak P3K tadi. Terus poin yang kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN dianggap menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti CPNS tapi tidak lulus. Nah, entah itu SKD atau SKB sama aja teman-teman ya. Yang penting sudah tes, ya kan? Poin utamanya itu adalah teman-teman itu sudah tes. Nah, ini berarti nggak bisa kita tahap 2 nggak bisa langsung paruh waktu. Nah, seperti itu. Ini sistem soalnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya itu adalah telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak ada formasi. Ini R2 dan R3 teman-teman. Setelah mengikuti tahapan formasi ternyata setelah dioptimalisasi tetap nggak ada, tetap zong. Makanya dia langsung ke paruh waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan PPK paruh waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja. Setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menpan RB. Seperti itu. Dan ini dilihat dari poin-poin yang Bapak Ibu ketahui ya tentang konsep paruh waktu ini juga sudah dibahas ya di rapat kemarin. Tentunya ada definisinya apa, jabatannya apa aja sih, kriterianya apa, penetapannya apa, mekanismenya gimana, pengelolaan kinerja gimana, hak dan kewajiban gimana, penghasilannya gimana, disiplinnya gimana, mekanismenya di mana, seperti itu. Nah, ini sudah jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini memang paruh waktu bersifat tentatif ya. Artinya kalau teman-teman ada formasi ya langsung dialihkan ke penuh waktu. Karena ini relate juga dengan percepatan penyelesaian penataan tenaga non-ASN dari 3 kementerian yang berbeda. Ada Menpan RB, Kemendagri, dan BKN tentunya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada memang sudah rilis ya kemarin tentang penjelasan pengadaan P3K paruh waktu. Ini sudah rilis. Nah, ini suratnya ini berdasarkan ini ada 30 diktum. 29 diktum yang harus Bapak Ibu paham ya tentang P3K paruh waktu sesuai dengan Kepmentri nomor 16 tahun 2025 Menpan RB ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian masalah Kemendagri itu berurusan dengan gaji. Nah, gajinya gimana paruh waktu. Dan larangan merekrut tenaga non-ASN dan sanksi jika melanggar larangan tersebut. BKN itu hanya berpusat data dan layanan teknis saja. Seperti itu. Ya, semoga saja ini benar-benar terrealisasi ya, dan teman-teman R2 dan R3 juga bisa mendapatkan formasi meskipun nanti endingnya ke paruh waktu. Tapi nggak masalah ya, jenjangnya tetap kita bisa ke full time atau penuh waktu. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kapuluan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.